Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peramalan permintaan. Definisi peramalan permintaan atau yang disebut dengan demand forecasting adalah proses memperkirakan jumlah produk atau jasa yang akan diminta oleh konsumen dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Tujuan utamanya yaitu membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis seperti pengelolaan persediaan, perencanaan produksi, pengaturan tenaga kerja, serta pengelolaan keuangan dan pemasaran. Dalam peramalan permintaan terdapat beberapa metode yang bisa dipakai, di antaranya yakni metode peramalan kualitatif. Nah, metode peramalan kualitatif ini dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, intuisi, pengalaman si peramalan sehingga hasil setiap orang akan berbeda. Meskipun begitu, metode kualitatif mendekati tingkat akurasi data aktual jika dibandingkan dengan metode lain. Nah, dalam metode peramalan kualitatif terdapat beberapa teknik sebagai berikut seperti yang pertama, survei pasar. Jadi metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan atau pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Terus yang kedua, juri dari opini eksekutif, yakni dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, keuangan, dan logistik, yang kemudian hasilnya digabungkan dengan model statistik. Terus yang ketiga itu ada gabungan tenaga penjualan. Jadi metode ini tuh menggabungkan setiap penjual, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Dan yang terakhir yakni metode Delphi. Nah, metode Delphi ini sebenarnya mirip dengan metode kuesioner. Untuk melakukan metode ini, kita itu perlu menyebar kuesioner, tetapi jawaban dari kuesioner yang terkumpul disederhanakan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ahli untuk peramalannya. Nah, kelebihan dari metode ini adalah hasilnya yang akurat dan profesional, sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang cukup banyak karena harus membuat kuesioner sampai merangkum hasilnya. Selanjutnya yaitu analisis deret waktu. Analisis deret waktu adalah metode statistik untuk mengolah data yang tersusun berdasarkan urutan waktu di mana setiap observasi saling berkorelasi. Berbeda dengan analisis cross-section yang mengandalkan data independen. Analisis ini digunakan untuk meramalkan nilai di masa depan dengan mempertimbangkan keseluruhan data yang ada. Adapun tujuan dari analisis deret waktu terbagi menjadi 4. Yang pertama, prediksi. Tujuan utama dari prediksi adalah untuk memperoleh informasi mengenai nilai kemungkinan dari observasi di masa depan berdasarkan nilai saat ini. Contoh, kita dapat memperkirakan harga emas 6 bulan ke depan dengan menganalisis data 3 tahun terakhir. 2. Pemodelan. Analisis deret waktu berfungsi untuk menghasilkan model stokastik yang sesuai untuk peristiwa tertentu. Misalnya, pembuatan model penjualan produk kosmetik dapat membantu mengevaluasi minat pasar terhadap produk tersebut. 3. Penggambaran. Analisis deret waktu juga digunakan untuk mendeskripsikan kejadian tertentu. Contohnya, analisis harga saham selama pandemi COVID-19 dapat memberikan gambaran terkait keuntungan investasi pada saat itu. Keempat, pengekstrakan informasi. Data yang dianalisis melalui deret waktu memberikan beragam informasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisis. Sebagai contoh, data produksi dapat dimanfaatkan untuk melihat tren produksi dan kebutuhan bahan baku di periode mendatang. Klasifikasi analisis deret waktu. Yang pertama, ditinjau dari sisi domain. Deret waktu dibagi menjadi 2 jenis, domain waktu dan domain frekuensi. Deret waktu dengan domain waktu, data yang diperoleh berasal dari proses yang diamati secara berkesinambungan. Analisisnya sering melibatkan istilah autokorelasi, auto covariance,
dan autoregresif. Sedangkan deret waktu dengan domain frekuensi, data tersebut mencerminkan komponen siklus yang memiliki frekuensi yang berbeda. Contoh deret waktu time series. Yang pertama, penjualan. Deret ruang. Contohnya kadar polusi udara di kota pada hari yang sama. Deret waktu ruang, contohnya jumlah kasus flu di 3 kota selama 1 tahun. Yang kedua, deret waktu kontinu dan diskrit. Perbedaan antara deret waktu kontinu dan diskrit terletak pada cara pencatatan observasi. Deret waktu kontinu mencatat data sepanjang rentang waktu, seperti hasil rekaman EEG yang menunjukkan aktivitas gelombang otak seorang pasien. Sementara itu, deret waktu diskrit dicatat dalam interval waktu tertentu, misalnya setiap jam. Contohnya adalah jumlah antrian nasabah bank yang dicatat setiap jam selama 5 jam terakhir. Deret waktu diskrit. Data dicatat hanya pada waktu tertentu atau tidak setiap saat. Biasanya waktu berbentuk interval harian, bulanan, tahunan. Contoh jumlah pelanggan setiap akhir bulan. Deret waktu stasioner dan non-stasioner. Perbedaan antara deret waktu stasioner dan non-stasioner berkaitan dengan kestabilan rata-rata dan varian data seiring berjalannya waktu. Deret waktu dapat dibedakan menjadi stasioner dan non-stasioner berdasarkan visualisasi plot datanya. Pada deret waktu stasioner, pola data cenderung teratur dan konsisten sepanjang waktu. Sebaliknya, deret waktu non-stasioner menunjukkan fluktuasi yang tidak menentu, di mana data berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Deret waktu stasioner, rata-rata variansi dan kovariansi tidak berubah terhadap waktu. Pola data stabil dan berfluktuasi di sekitar garis tengah tetap. Untuk yang selanjutnya yakni pengertian teknik penghalusan. Teknik penghalusan atau disebut dengan smoothing adalah metode untuk meredam fluktuasi data dan memfokuskan pada tren dasar. Teknik ini sangat bermanfaat karena hanya membutuhkan prediksi untuk periode berikutnya tanpa harus melihat terlalu jauh ke depan. Biasanya digunakan dalam peramalan jangka pendek, khususnya dalam bidang produksi dan pengelolaan persediaan. Untuk langkah yang selanjutnya, kita akan membahas 3 jenis utama teknik penghalusan yang sering digunakan. Yang pertama, moving average atau rata-rata bergerak, dan yang kedua, weighted moving average atau rata-rata bergerak tertimbang, dan yang ketiga, exponential smoothing atau penghalusan eksponensial. Yang pertama adalah moving average atau rata-rata bergerak. Metode ini menggunakan rata-rata dari data periode sebelumnya untuk meramalkan periode selanjutnya. Contohnya, jika kita menggunakan rata-rata 4 bulanan, maka kita jumlahkan permintaan selama 4 bulan terakhir, lalu dibagi menjadi 4. Metode ini cocok digunakan jika permintaan cenderung stabil dan tidak banyak fluktuasi. Dan yang kedua adalah weighted moving average atau rata-rata bergerak tertimbang. Metode ini hampir sama dengan moving average, tetapi memberikan bobot lebih besar pada data yang terbaru dengan data yang lain. Data masa lalu tetap dipertimbangkan, tetapi yang paling baru dianggap paling relevan untuk peramalan. Dan yang terakhir yaitu exponential smoothing atau penghalusan eksponensial. Metode ini menggunakan bobot eksponensial untuk data historis, di mana data terbaru memiliki pengaruh yang paling besar. Keunggulan metode ini adalah hanya memerlukan sedikit data masa lalu, namun tetap menghasilkan prediksi yang akurat. Nilai smoothing yang tinggi digunakan saat cenderung berubah-ubah, sedangkan nilai yang rendah digunakan saat data itu stabil. Jadi teknik penghalusan ini sangat berguna untuk memprediksi permintaan jangka pendek dengan akurasi yang baik. Pemilihan metode yang tepat akan sangat tergantung pada kondisi data dan kebutuhan peramalan.
Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah peramalan permintaan yang merupakan proses memperkirakan jumlah produk atau jasa yang akan diminta konsumen di masa depan. Peramalan permintaan bertujuan membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis seperti pengelolaan persediaan dan perencanaan produksi. Materi ini juga menjelaskan dua metode utama peramalan permintaan. Yang pertama kualitatif, yang bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh faktor manusia, serta analisis deret waktu, yang menggunakan data historis untuk memprediksi masa depan. Materi ini juga membahas teknik penghalusan yang digunakan untuk meredam fluktuasi data dan memfokuskan pada tren dasar. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.